Selamat siang semuanya, kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Avan Krislando. Perkenalkan nama saya Magdalena Suliana. Perkenalkan nama saya Iin Kurniawan. Langsung saja Saudara Magdalena Suliana untuk menyampaikan hasil diskusi yang pertama. Pada materi yang pertama adalah tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan. 1. Guru harus memiliki banyak relasi dan membangun relasi tersebut menjadi ikatan yang erat. Bukan hanya peserta didik, namun juga orang tua murid. Dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Selain itu, guru juga memiliki banyak sesama teman sejawat. 2. Guru harus memiliki banyak topeng. Ia harus senantiasa tersenyum dan tegar di hadapan peserta didik, walaupun hatinya sedang dirundung kesedihan. 3. Dituntut untuk memiliki banyak kreativitas, mengolah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 4. Memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. 5. Guru perlu melakukan teknik ataupun pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik. Selanjutnya, kasus yang berkaitan berdasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar. Guru mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi peserta didik ketika jumlah peserta didik dalam satu kelas lebih dari 25 orang peserta didik. Terkadang guru tidak dapat mengontrol emosinya ketika ada perilaku peserta didik yang kurang baik dan sulit diatur. Perilaku peserta didik yang kurang baik dan sulit diatur. Kurangnya hubungan yang erat antara guru dan peserta didik karena sikap guru yang terlalu tegas dan banyak aturan sehingga peserta didik tertekan dalam pembelajaran. Cara sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional. 1. Melalui penciptaan well-being pada ekosistem pendidikan di sekolah yang dilakukan secara kolaboratif antara peserta didik, guru dan juga melibatkan orang tua. 2. Sekolah menyediakan kegiatan rutin non-akademik seperti ekskul, perayaan hari besar seperti keagamaan dan nasional, upacara bendera, kerja bakti, senam bersama. 3. Sekolah mengembangkan kurikulum dengan mengintegrasikan PSE melalui guru dalam pembelajaran di kelas dengan mengajak peserta didik berdiskusi secara berkelompok atau kerja kelompok menyelesaikan suatu tugas atau karya. Materi selanjutnya adalah tantangan sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. 1. Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosioemosional terutama untuk non-akademik. 2. Kesadaran pendidik untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan membimbing peserta didik dalam mengontrol emosi serta interaksi sosialnya yang kurang baik dengan peserta didik lainnya. 3. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru mengenai PSE. 4. Pembelajaran sosial emosional jarang dijadikan sebagai pelatihan dasar yang harus dikuasai oleh guru. Kebanyakan guru belajar ketika berada di lapangan dan kondisi nyata yang sedang terjadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Iin pada bagian I. Materi selanjutnya adalah karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk emosi yang disalurkan melalui interaksi sosial bersama teman atau gurunya. Keterampilan sosial dan pengendalian emosi harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah karena setiap manusia selalu berinteraksi sehingga akan berpengaruh pada komunikasi dengan orang di sekitarnya. Proses penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap akan efektif jika guru mengetahui karakter peserta didik dan membentuknya ke arah yang positif. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru mengenal semua karakter peserta didik yang dididiknya. Selanjutnya cara menghadapi kendala tersebut. 1. Mengenali karakteristik peserta didik di setiap pembelajaran terutama emosi dan keterampilan sosial. 2. Melakukan komunikasi empat mata bersama peserta didik yang sulit diatur untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya. 3. Selalu memberikan penguatan setiap kali terjadi masalah yang berkaitan dengan emosi dan keterampilan peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya bahan diskusi yang dapat dipelajari dan hubungannya dengan PSE. Dalam film Laskar Pelangi,
Hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan adalah sesulit apapun yang kita hadapi pasti selalu ada jalan untuk melewatinya. Bersyukur adalah kuncinya, berbeda bukanlah hal yang buruk. Terkadang kamu hanya perlu merasa tenang untuk menjadi diri sendiri, dan gigih untuk mempertahankan sekolah dengan segala kekurangan demi pendidikan peserta didik yang ada. Pesan penting dari film Laskar Pelangi adalah guru yang menjadi kekuatan bagi anak-anak yang ingin meraih cita-citanya dengan mendukung sekuat tenaga agar anak-anak tersebut mendapatkan pembelajaran yang sama seperti anak-anak di sekolah lain. Sedangkan dalam film Deadwood Society, pelajaran yang kami pelajari dari film ini adalah bahwa sebagai seorang guru, dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan di kelas harus dapat menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Slogan yang terkenal dalam film ini ialah Carpe Diem, yang berarti petiklah hari, yang digunakan oleh Mr. Keating agar para muridnya berani melakukan tindakan untuk menggapai hari ini. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah keterampilan sosial emosional dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengekspresikan diri pribadi seperti dapat menyampaikan pendapatnya pada diskusi kelompok. Kemudian guru yang selalu memberikan motivasi dalam setiap pembelajaran membuat peserta didik terpacu untuk semangat belajar serta dapat menerima materi pelajaran dengan baik. Daripada film Sekolah Rimba, hal yang dapat dipelajari dan berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan dalam film Sekolah Rimba adalah guru yang memiliki rasa tulus dan berjiwa tinggi untuk mengajarkan anak-anak rimba supaya bisa membaca, menulis dan berhitung sehingga mereka dapat berani mempertahankan hak-hak masyarakat rimba, karena sebelumnya masyarakat rimba selalu digusur. Dalam hal ini untuk memecahkan persoalan masalah yang sedang dihadapi. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah keterampilan sosial emosional dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar masyarakat rimba. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kata yang salah mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.